peserta dulu ya. Kita harus menentukan nih siapa aja yang akan mengikuti pelatihan. Kita ingin pesertanya tuh tetap tepat sasaran, tidak hanya ramai saja. Oke, sekretaris, bagaimana rancangan kriterianya? Untuk sementara, saya susun kriteria seperti yang pertama, guru aktif, lalu pernah mengikuti pelatihan disruptif, memiliki perangkat pribadi, dan bersedia mengikuti pada sesi, yaitu pada sesi daring dan luring. Jika ibu setuju, akan saya buatkan Google Form formulir. Setuju. Tolong tambahkan juga kalau menggunakan potensi supaya kita tahu motivasi peserta dan pastikan pendaftar itu memasukkan email aktif untuk komunikasi Zoom. Oke Bu, untuk peserta kita batasi sampai berapa? Kita batasi 30 peserta saja. Fokus kita adalah pelatihan berkualitas, bukan hanya sekedar banyak pendaftar. Oke, baik Bu. Setelah pendaftaran ditutup, akan saya laporkan data finalnya untuk dapat selanjutnya diverifikasi. Itu ya, pastikan seleksi dilakukan rapi. Kita ingin peserta siap mengikuti pelatihan sampai selesai, bukan hanya daftar lalu tidak hadir. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke bagian teknis. Koordinator teknis, silakan bagaimana progresnya? Oke, izin ya Bu untuk melaporkan progres dari divisi teknis. Jadi kita itu udah cek stok peralatan, terus juga toko materinya udah kita cek dan itu udah siap. Proyektornya juga sudah aman, terus mikrofon wirelessnya juga kita udah coba dan itu masih berfungsi baik. Speaker aktifnya juga suaranya masih jernih. Mungkin untuk pelatihan daring nanti saya siapkan maksudnya dari tim teknis ya. Bagus, kita tidak boleh ada kendala teknis saat pelatihan berlangsung. Tolong disiapkan juga kabel cadangan, adaptor, koin laser, dan modem tambahan. Baik Ibu, dari tim teknis sudah menjadwalkan untuk menghasilkan perangkat nanti akan kita lakukan di Hamin 1 pelatihan ini. Bagus, dan jangan lupa jadwal sesi tambahan untuk sesi asal, peserta pasti butuh untuk charging. Untuk itu sudah kami persiapkan sih Bu, jadi nanti kita akan menggunakan kamilah kabel yang panjangnya itu 10 meter. Oke, lalu selanjutnya kita masuk ke mekanisme pelaksanaan. Karena pelatihan ini terdiri dari 2 bagian, daring dan tatap muka, koordinator acara dipersilakan menyampaikan progresnya. Oke, baik Bu. Untuk sesi daring, durasinya sekitar 2 jam ya. Juga nanti pemateri itu akan menjelaskan terkait time tersebut. Lalu juga pada sesi tatap muka, durasinya itu sekitar 4 jam Bu. Dan kita tuh fokusnya itu pada praktik untuk pembuatan media penunjuk. Nah, kalau lebih dirincikan lagi ya waktunya bisa pembukaan, jam materi, waktu istirahat, dan praktik bagian. Oke, baik Ibu, saya sudah siapkan rinciannya. Bahkan saya sudah memasukkan sesi tanya jawab dan juga sesi waktu ruang itu Bu, kayak misalkan pematerinya itu tuh berkeliling untuk membantu si pesertanya. Bagus, untuk tata tertib, pastikan peserta mematikan mikrofon saat daring, hadir tepat waktu, aktif saat diskusi, dan tidak meninggalkan ruang saat praktik. Bu, nanti pada saat daring apakah akan menggunakan moderator? Tentu, moderator harus memperkenalkan pemateri, mengatur alur tanya jawab, dan mengingatkan waktu. Oke, sekarang kita ke bagian ruangan. Ini penting karena kenyamanan menentukan keberhasilan praktik. Oke, untuk ruangannya kami sudah survei Bu di ruang lantai 2 ya Ibu ya. Terus juga ruangannya tuh saya lihat tuh luas, terus juga ber-AC, dingin, terus juga pencahayaannya tuh bagus banget Ibu. Terus juga kita tuh bisa mengatur layoutnya itu kayak misalkan model kelas Ibu, supaya kayak peserta tuh nyaman untuk menggunakan laptopnya untuk media pembelajarannya. Ya Bu, dari tim teknis juga kita udah coba untuk uji koneksinya dan hasilnya itu kecepatannya stabil. Seperti yang tadi sudah saya bilang juga, nanti kami akan cek ulang lagi di Hamin 1 pelatihan ini. Oke, pastikan juga ya untuk disediakan air mineral, kertas notes, dan papan tulis untuk coret-coret ide peserta. Bu, bagaimana jika peserta membawa laptop yang berbeda ukuran atau menjadi cukup luas? Itu sudah saya cek dan itu tuh udah pas dan juga cukup gitu. Terus juga kami sudah menyediakan beberapa kursi tambahan jika ada kendala dan lain sebagainya. Bagus, tolong pasang sign juga ya dari pintu masuk sampai ruangan pelatihan supaya peserta tidak kebingungan. Teman-teman di sini Bu, nantinya untuk materi akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu akan ada teori desain, lalu juga prinsip interaktif, dan praktik angka dari dasar sampai pembuatan media pembelajaran. Nah, nanti di akhir sesi peserta akan kita minta membuat satu produk akhir, misalnya poster interaktif atau slide pembelajaran. Oke, pastikan juga ya isi slide-nya itu tidak terlalu padat, lebih banyak contoh visual, dan jangan lupa untuk tambahkan tutorial langkah demi langkah. Oke, baik Ibu. Untuk itu kami juga akan menyiapkan daftar latihan agar peserta dapat memilih desain mereka sendiri. Bagus. Saya ingin pelatihan ini tidak hanya informatif, tapi juga benar-benar menghasilkan produk yang bisa digunakan peserta di kelas mereka. Baik Ibu. Oke, yang terakhir itu kita bahas tentang instrumen pelatihan. Baik, saya di sini akan menyampaikan bahwa terdapat 3 instrumen penilaian, yaitu pretest dan posttest, rubrik penilaian keterampilan angka, dan rubrik kualitas
Dan berakhir juga rapat kita hari ini. Alhamdulillah semua komponen persiapan sudah dibahas dengan sangat detail. Saya minta setiap koordinator menjalankan tugasnya sesuai tadi.